Ada satu hal yang agak sepele nih, tapi justru sering banget bikin masalah besar. Dan anehnya, ini tuh jarang banget dibahas. Padahal tiap tahunnya kejadian terus nih. Apa itu? Barang bawaan haji. Iya, kelihatannya simple kan? Tinggal masukin koper dan beres. Tapi kenyataannya banyak banget jamaah yang justru kehambatan di bandara cuma gara-gara satu hal. Bawa barang yang nggak boleh dibawa. Ini adalah hasil dari sitaan jamaah haji asal Lombok. Nah, ini yang bikin gue mikir nih, kok ini sering kejadian ya, tapi nggak pernah dibahas secara serius. Ya udah, daripada lu makin penasaran nih, seperti biasa, yuk kita bahas barang-barang yang dilarang masuk bagasi pesawat haji di Jejak Baitullah. Menjelang Haji 2026, sebenarnya ada satu hal yang penting banget, tapi sering banget diremehin, yaitu aturan barang bawaan. Padahal ini bukan sekedar aturan biasa ya. Ini menyangkut keamanan penerbangan, kelancaran ibadah, bahkan bisa bikin lu gagal berangkat kalau masalahnya parah. Sekarang gua tanya deh, lu tahu nggak batas bawaan jemaah haji itu berapa? Ya, kita dikasih koper bagasi maksimal 32 kilogram dan koper kabin maksimal 7 kilogram plus tas tambahan. Kelihatannya standar ya. Tapi yang bikin ribet bukan beratnya, tapi isinya. Karena ada banyak banget barang yang ternyata dilarang masuk pesawat. Dan ini bukan cuma dilarang doang ya, tapi bisa berbahaya. Oke, kita mulai dari yang paling basic dulu nih. Barang yang jelas-jelas nggak boleh dibawa, seperti bahan peledak, gas bertekanan, cairan mudah terbakar, bahan kimia beracun, sampai material radioaktif. Ini masih masuk akal kan ya? Nggak mungkin juga lu bawa granat ke pesawat kan? Tapi yang bikin kaget tuh justru yang kelihatannya normal. Seperti korek api, powerbank, uang tunai, rokok terlalu banyak, ini tuh nggak boleh masuk koper bagasi. Dan banyak jamaah yang belum sadar nih. Belum lagi ada juga barang yang kelihatannya modern tapi dilarang. Seperti hoverboard, mini segway, dan alat listrik tertentu. Kenapa? Karena pakai baterai lithium dan ini bahaya banget di pesawat. Dan sekarang masuk ke tas kabin ya. Ini juga sering banget kejadian. Barang-barang kayak gunting, pisau, cutter, bahkan peniti. Iya, peniti kecil banget kan, tapi tetap masuk kategori benda tajam. Belum lagi cairan, maksimal cuman 100 mili. Lebih dari itu ya pasti disita di sana. Sekarang coba kita tarik lebih luas lagi nih. Ini sebenarnya bukan cuma soal aturan bandara ya. Ini soal sistem besar. Karena penerbangan haji itu bukan penerbangan yang biasa. Ada jutaan orang dan ada ribuan flight waktu yang hampir bersamaan. Dan semua itu harus aman, cepat, dan tertib. Bayangin aja kalau 1% jamaah aja bawa barang terlarang, itu bisa bikin delay berantai. Dan delay di haji itu efeknya bisa ke seluruh jadwal ibadah. Apalagi penerbangan haji Indonesia itu dilayani sama Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Yang artinya standar keamanannya itu internasional, nggak bisa ditawar. Dan ini yang menurut gua penting banget nih. Kadang kita mikir ya, cuma barang kecil doang. Padahal di sistem efeknya besar banget. Semua bisa terdampak di sana. Makanya pemerintah juga ngingetin terus nih lewat berbagai channel. Bahkan dari Kementerian Haji sendiri yang dipimpin sama Gus Irfan udah berkali-kali ngasih warning soal ini. Kalau kita tarik insight-nya, ini sebenarnya pelajaran simple tapi dalam sih. Ibadah itu bukan cuma soal niat, tapi juga soal kesiapan dan kesiapan itu detail banget. Bahkan sampai ke isi koper nih. Karena kadang yang bikin perjalanan gak lancar bukan hal besar, tapi hal kecil yang kita anggap sepele. Nah, sekarang gue pengen tanya ke lu nih, menurut lu gimana? Aturan kayak gini tuh udah cukup jelas belum? Atau masih banyak jemaah yang bakal kecolongan? Coba tulis di kolom komentar, kita diskusi di sana. Oke, kalau lu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau gua salah, koreksi ya, kita diskusi di kolom komentar. Thank you udah nonton, sampai jumpa di konten selanjutnya bareng aku Zri Arkan di Jejak Baitullah.